Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Astuti R, SSSPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Bantaeng. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Lukman. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di sekolah kami di SMP Negeri 3 Bantaeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Baik Pak Lukman, kali ini kita akan mengadakan percakapan atau observasi. Dan setelah itu Pak, saya akan mengamati Bapak di kelas dan kembali Bapak di kelas. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas Bapak, saya ingin berbicara dengan Bapak bagaimana persiapan Bapak sebelum melakukan kemudian Pak Lukman, tujuan dari supervisi ini Pak untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan di kelas nanti Pak. Kemudian percakapan atau observasi ini Pak sebagai awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas, sehingga besar harapannya Pak Bapak lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran yang terbaik untuk Bapak. Kemudian Pak, sebelum kita observasi, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Lukman untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang akan Bapak lakukan. Pertanyaan ini Pak berkaitan dengan tujuan yang akan kita capai setelah observasi. Pertanyaan pertama saya kepada Pak Lukman, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, karena pada pertemuan yang akan datang nanti, saya akan mengangkat materi mengenai berbicara dan mempresentasikan struktur hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, secara umum peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik yang aktual dengan kritis dalam bentuk teks laporan hasil observasi yang disampaikan secara lisan. Selain itu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada yang namanya tujuan jangka pendek dan ada yang namanya tujuan jangka panjang. Pada tujuan jangka pendek itu, peserta didik atau siswa diharapkan mampu merumuskan gagasan utama dari teks laporan hasil observasi dengan tepat. Kemudian yang berikutnya, tujuan jangka pendek berikutnya yaitu peserta didik mampu menyusun kerangka presentasi yang logis dan sistematis. Peserta didik juga diharapkan mampu menyampaikan presentasi kelompoknya dengan percaya diri dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian tujuan jangka panjangnya, di sini diharapkan peserta didik itu memiliki keterampilan berbicara dan mempresentasikan tugas dengan baik sebagai bekal untuk berkomunikasi efektif di berbagai situasi. Kemudian yang kedua, peserta didik juga diharapkan mampu berpikir kritis dan menganalisis informasi secara efektif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, peserta didik diharapkan memiliki rasa percaya diri dalam mengungkapkan pendapat dan ide-ide mereka. Bagus sekali nih Pak namanya tujuan pendidik kita Pak. Kemudian Pak, yang selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran? Iya, ada beberapa area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, area pengembangan diri, kemudian yang kedua adalah area pengembangan pembelajaran itu sendiri. Kemudian pengembangan diri ini meningkatkan kemampuan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang lebih variatif dan lebih menarik. Kemudian pada pengembangan diri itu kita juga harapkan mampu mengembangkan kemampuan kita dalam memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga dari pengembangan diri itu memperkaya pengetahuan tentang berbagai strategi pembelajaran yang efektif.
Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu area pengembangan pembelajaran. Di sini dapat meningkatkan kemampuan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi learner-centered learner. Kemudian menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, itu area pengembangan yang dicapai dalam pembelajaran ini. Sudah sangat kompleks sekali ya Pak Lukman. Nah selanjutnya Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak capai? Kalau misalnya strategi pembelajarannya, atau mungkin modul pembelajaran yang Bapak gunakan, atau metodenya yang ingin Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran. Ya. Yang pertama terkait dengan strategi pembelajaran yang rencananya akan saya terapkan di dalam kelas di pertemuan berikutnya nanti. Yang pertama terkait dengan strategi pembelajaran itu adalah pembelajaran yang sifatnya kooperatif. Jadi siswa di situ mereka disuruh dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Mereka saling diskusi dan memberikan masukan. Kemudian strategi berikutnya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dalam pembelajaran ini disajikan masalah nyata terkait laporan hasil observasi agar mereka dapat mencari solusi. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Nanti akan ada tugas, kemudian mereka mengerjakan tugas tersebut. Setelah mereka diskusikan, mereka presentasikan di depan teman-temannya secara kreatif dan inovatif. Kemudian terkait dengan yang kedua tadi, terkait dengan model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pilih di sini yang paling artinya agak paling tepat untuk diterapkan di pembelajaran ini, yaitu pembelajaran yang berbasis empiri. Peserta didik dibimbing untuk menemukan jawaban melalui proses pendidikan. Kemudian model pembelajaran yang berikutnya adalah model yang berbasis proyek. Di samping mereka dibimbing, mereka juga diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan serta menyelesaikan tugas atau proyek yang diberikan tadi. Terkait dengan metode yang akan saya terapkan nanti, yaitu metode tidak terlepas dari metode ceramah, karena guru kalau masuk di kelas itu harus dia menjelaskan dulu metode yang tepat. Itu yang pertama adalah metode ceramah, karena dalam pembelajaran itu tidak terlepas dari metode ceramah. Kemudian saya juga akan mencoba mengelaborasikan berbagai metode lain seperti diskusi, simulasi, dan kerja kelompok. Selain itu, metode yang tepat tadi itu saya katakan adalah metode MIPI. Siswa itu dibagi ke dalam kelompok kecil sekitar 3, 4, sampai 5 orang per kelompok. Kemudian mereka diarahkan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara melakukan investigasi dan kajian serius terkait dengan materi laporan hasil observasi dengan harapan atau hasil akhir berupa laporan yang harus mereka presentasikan. Terkait diskusi kelompoknya, presentasi, simulasi. Diskusi kelompok itu kita fasilitasi untuk berbagi ide dan pendapat. Kemudian dari presentasinya mereka diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau hasil diskusi kelompoknya. Kemudian simulasi di sini mereka ciptakan situasi nyata untuk melatih keterampilan mereka berbicara di depan umum. Benar sekali ya Pak Lukman ya. Kemudian Pak, bagaimana dengan media yang Bapak ingin gunakan? Saya akan melihat Bapak gunakan dalam saya di sini rencananya akan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia di sekolah kita ini untuk mendukung penyediaan media. Medianya berupa media presentasi digital atau slide melalui perangkat lunak MS Office, itu presentasi PowerPoint. Selain itu
media-media lainnya seperti buku teks, buku pegawai guru yang dalam bentuk digital atau bentuk PDF, dan ada juga yang dalam bentuk cetak. Kalau memungkinkan juga kita tampilkan video pembelajaran terkait dengan materi ini dan alat peraga lainnya yang mendukung. Itu saja Pak. Sudah sangat banyak sekali ya Pak Lukman ya. Nah, ini masih lagi nih Pak Lukman. Nah, kira-kira kapan nih Pak Lukman akan melaksanakan pembelajaran? Hari apa, kemudian kelas berapa dan jam berapa Pak rencananya? Rencananya pada pertemuan berikutnya, karena di jadwal itu saya ada jadwal mengajar di hari Sabtu sekitar tanggal 10 Agustus di kelas 8 di jam pertama itu. Jadi Pak Lukman nanti rencananya di hari Sabtu Pak ya, tanggal 10 Agustus kelas 8 di jam pertama 1, 2 Pak, 1, 2, 3 Pak ya. Ya, jadi nanti Pak kalau kita dalam observasi Pak, saya akan masuk di kelas Bapak nanti. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal yang saya anggap apa yang terjadi di kelas. Oke Pak, nah setelah kita melakukan observasi Pak, Bapaknya sudah observasi di kelas. Nanti juga kita akan mengadakan Pak namanya pasca observasi. Nah, pasca observasi itu Pak nanti akan didampingi oleh ahli praktik. Kita akan diskusi kembali dengan ahli praktik apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran di kelas. Apakah tujuan yang ingin Bapak capai apa semua sudah terpenuhi atau mungkin masih ada yang kita bisa benahi bersama. Ya Pak. Kemudian Pak, sebelum kita akhiri Pak percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Lukman dapatkan dari pertemuan kita atau percakapan kita pada hari ini? Iya, menarik sekali apa yang kita lakukan hari ini. Dari hasil wawancara kita hari ini, saya mendapatkan masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran saya ke depannya. Selain itu, saya juga termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai seorang guru. Saya juga semakin yakin bahwa pembelajaran yang efektif haruslah berpusat pada peserta didik dan melibatkan mereka dalam pembelajaran, kemudian melibatkan juga berbagai strategi pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir, saya sangat bersemangat untuk mengarahkan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didik. Sangat saya Pak Lukman ya. Ya, oke Pak Lukman, terima kasih banyak Pak Lukman atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Dan di percakapan Pak observasi ini saya berharap kita nanti bisa bertemu lagi di percakapan selanjutnya, yaitu di pertemuan observasi. Baiklah Pak, demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi Pak Lukman. Dan juga semoga nanti di kelas kita bisa berkolaborasi dan Pak Lukman bisa memperhatikan pembelajarannya dengan baik dan lancar. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sampai ketemu di observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hari ini Bapak juga berharap semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap hadir di tempat ini dan menuntut ilmu sebagai bekal kita di hari kemudian nanti. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang dulu untuk memimpin teman-temannya bersiap dan berdoa. Biasakan satu orang. Mama jadi mana? Bersedia. Siap. Datang.
Kak, mari kita belajar dalam hati untuk percaya seperti Ya, setelah kita berdoa, baiklah akan sekalian, Bapak akan mengecek kehadirannya di kelas ini. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya? Iya, Pak. Anak sekalian, masih ada yang ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Ya, apa tentang apa? tentang teks yang mengandung penyebaran Laporan dari hasil suatu pengamatan. ya tentang pengamatan yang biasa disebut dengan teks observasi. Observasi itu terkait dengan pengamatan. Baiklah Anda sekalian, Bapak akan menampilkan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa saja tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual dengan kritis dalam bentuk teks laporan hasil observasi yang kalian sampaikan nanti secara lisan. Ya, baiklah Anda sekalian. Untuk materi kita terkait dengan teks laporan hasil observasi ini, kalian sebentar nanti akan mempresentasikan hasil laporan teks laporan hasil observasi kalian. Ya, nanti Bapak akan tampilkan nanti video, kemudian kalian amati. Sebelumnya Bapak minta dulu sebagai bahan literasi kita, kalian buka halaman yang ke lanjutan dari materi kita yang pada pelajaran ilmuwan yang lalu. Dan ada gambar bus kota. Ya, bus kota. Penumpang bus kota halaman 3. Ya, coba kalian baca dulu sebagai bahan literasi kita sebelum kita masuk pada materi. Sudah dapat? Dah. Observasi yaitu kegiatan mengamati benda yang ada di sekitar kita. Ada yang lain? Coba ada yang lain? Pengertian teks laporan hasil observasi. Ya, silakan. Ya, bagus sekali jawabannya. Kalau kamu lain ada yang tahu? Ya, saya coba kelompok ini.
semua yang sudah menjawab dengan baik. Ya, jadi teks laporan hasil observasi itu teks yang memuat informasi penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Jadi dari data observasi atau kata lainnya adalah pengamatan. Kemudian yang termasuk daripada laporan hasil observasi itu seperti ensiklopedia, kemudian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti yang telah kalian baca tadi tentang penumpang atau keadaan penumpang bus kota. Berikutnya kita masuk pada ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bahasanya dulu, ada yang tahu apa saja yang termasuk ciri teks laporan observasi? Ya, silakan. Ya, bersifat objektif. Satu. Yang lain, ada yang tahu? Ciri. Ya, berdasarkan fakta. Ada yang lain? Lagi jawaban lain? Yang tadi ya, berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Kalau laporan itu karena dia ilmiah, maka dia harus berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Dia sesuai saja dengan fakta yang ada. Ini ya. Pertama, menggunakan kata benda objek yang dilaporkan. Seperti kita mengamati semut, kita mengamati benda raya, kita mengamati misalnya kejadian keadaan penumpang yang ada dalam bus kota misalnya terjadi. Kemudian yang kedua, ada kalimat definisi. Misalnya seperti data adalah merupakan ialah, yaitu dan yakni. Kemudian berikutnya ciri berikutnya menggunakan kata kerja yang menunjukkan golongan dan penjelasan. Kemudian yang keempat menggunakan istilah teknis atau ilmiah di bidang tertentu seperti kata omnivore, metamorfosis, abdomen, prodi, misalnya nyamuk aegypti, itu yang sedang apa kata-kata teknis atau ilmiah di bidang tertentu, misalnya bidang kesehatan, bidang biologi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita masuk pada struktur teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa saja struktur teks laporan observasi? Silakan. Ya, definisi umum, membuka, lagi, ada lain? Ya, deskripsi bagian isi, lagi? Ya, yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Ada pendahuluan, kemudian isi, dan terakhir simpulan atau penutup. Itu struktur teks laporan hasil observasi. Ya, itu ya. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Lagi bahasa kelompoknya. Satu.
kelas 8 bab 1, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Kita mulai dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Sebelum masuk ke dalam pengertian teks laporan hasil observasi, kita sudah tahu dulu apa sih itu observasi. Observasi adalah tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengungkapkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Anderson tahun 2003 membagi struktur teks laporan hasil observasi itu harus 3 bagian, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Definisi umum itu bisa disebut juga pembuka. Itu berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Kemudian deskripsi bagian itu bisa disebut juga isi, membahas objek yang diamati dan mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian terakhir simpulan itu bisa disebut juga penutup, berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Selanjutnya kita bahas ke perbedaan topik dan gagasan utama. Tahukah kalian perbedaan antara topik dan gagasan utama? Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kanuri di Literasi untuk Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum merdeka. Sebelum kita, misalnya ciri-ciri bus, kondisi bus, penumpang bus, dan peristiwa yang terjadi di bus. Hasil pengamatan yang kamu lakukan terhadap bus bisa ditulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Lantas, sebenarnya apa sih pengertian teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mengandung penjabaran umum dari hasil suatu pengamatan. Selamat belajar anak-anakku. Kali ini kita akan mendengarkan laporan hasil observasi berjudul penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu. Selamat belajar anak-anakku. Kali ini kita akan berjudul transportan masyarakat penumpang tujuan lainnya operasional pukul 20.00 WIB. Pada pukul 07.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bus kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegangan pada handle grip. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam
Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan perut yang disandarkan pada kursi. Ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Demikianlah anak-anakku laporan hasil observasi berjudul penumpang bus kota. Semangat mengikuti langkah pembelajaran selanjutnya. Ya, itu tadi memberikan mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu kejadian keadaan yang ada di dalam bus kota. Sesuai dengan teks laporan hasil observasi tadi, silakan dikerjakan, silakan bedanya. Di situ biarkan beda, kalian tinggal mencetak saja ada atau tidak ada peristiwa yang terjadi di dalam bus kota. Kemudian kalimatnya, apakah itu masuk kalimat objektif atau kalimat subjektif? Tadi sudah jelaskan apa itu kalimat objektif. Kalimat objektif itu kalimat yang berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Objektif. Kalau subjektif, kebalikan dari objektif. Bisa saja ditambah, dikurangi atau tidak berdasarkan fakta yang ada. Nah, itu saja. Silakan kalian centang sesuai dengan permintaan soalnya. Ya, setelah kalian kerjakan sudah nanti masing-masing kelompok ada beberapa naik untuk presentasikan. Ya, bisa dibuat. Semua ini.
dalam teks. Ya, ada. Seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Informasinya. Kemudian keberadaannya dalam teks. Keberadaannya dalam teks ada. Ya. Penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk di dalam transportasi umum. Keberadaannya dalam teks. Tidak ada. Ya. Berikutnya. Informasi berikutnya. Yang kalimat pertama. Pukul 7 bus kota nomor Waktu Indonesia Barat ini. 7.00. Waktu Indonesia Barat. pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Dia kalimatnya apakah dia masuk kategori objektif atau subjektif? Objektif. Ya, objektif ya. Supir mengendarai bus sangat kencang tanpa memperdulikan keselamatan penumpang. Ini kalimatnya apakah dia masuk kategori kalimat objektif atau subjektif? Subjektif. Berikutnya, Penumpang difabel itu menyandarkan perutnya di kursi. ini kalimatnya dia kalimat apa? Objektif. Kalimat objektif. Berikutnya, Dia mengenakan kemeja berwarna biru. apakah dia masuk objektif? Ya. Di dalam bus ini tidak ada satupun penumpang yang peduli pada keselamatan orang lain. Dia masuk kategori Objektif. nah ya, kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Sebenarnya ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Pak. Ya, yang lain perhatikan ya. Perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan. Perkenalkan nama saya Dari kelompok berapa? dari kelompok 2. Ya. Silakan. Informasi dalam teks laporan hasil observasi penumpang bus kota. Yang informasi pertama. Beragam. Yang lain perhatikan dulu ya. Yang lain. Pegawai kantor dan masyarakat lainnya. Yang ada atau tidak ada dalam teks. Seorang peserta didik berseragam SMP. Yang lain perhatikan pilihannya. Ya, lanjut. Ada seorang ibu yang mengaku anak balita. Keberadaannya dalam teks ada atau tidak ada? Ada. Ya. Seorang laki-laki yang disabilitas mendapatkan tempat. Ada. Penumpang prioritas tidak didahulukan mendapatkan tempat duduk di dalam transportasi umum. Tidak ada. Berikutnya. Sekarang kalimat ya. Ya, keberadaannya, jenis kalimatnya objektif. Ya, berikutnya. Ya, kategorinya berikutnya. Penumpang disabilitas
Dia mengenakan kemeja biru. Ya, masih kategori kalimat Intim. Di dalam bus ini mungkin tidak ada satu penumpang yang peduli pada keselamatan orang lain. ya kategori kalimat Subjektif. ya penampilan dari kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 3. Ya sudah tidak ada tanggapan dari kelompok lain. Ya apa tanggapannya? Tanggapan? Ada hasil presentasinya dari kelompok 2? Ya kalau tidak kita lanjut kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4 dulu kalau tidak bisa kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain perhatikan dulu. Simak dulu kelompok lain. Jadi kita itu kalau dalam berkelompok saling menghargai ya. Jangan ada di depan temannya atau gurunya sementara menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian juga di situ bercerita. Itu namanya tidak sopan. Perhatikan ya. Perhatikan teman-teman. Ya silakan. Bus kota mengangkut barang penumpang yaitu anak sekolah, pegawai kantor dan masyarakat umum. Ya ada atau tidak ada? Ada dalam kalimat. Berikutnya. Seorang peserta ini menceritakan pemimpin berdiri tepat di belakang kopi. Ya ada di dalam kalimat atau tidak ada? Ada. Berikutnya. Ada seorang ibu yang bingung memang makanan wanita. Ya sebenarnya dalam kalimat Ada. ada. Berikutnya. Seorang anak lelaki menyadar Penyandang. Penyandang disabilitas. mendapat tempat duduk. Ya ada atau tidak ada? Ada. Berikutnya. Penumpang prioritas tidak diberikan untuk mendapatkan tempat di dalam transportasi umum. Ya ada atau tidak ada? Lanjut. Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, bus kota nomor 12 melaju di sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Ya kalimat positif atau subjektif? Ya positif. Fakta ya. Berikutnya. Sopir mengendarai bus sangat kencang tanpa memperhatikan keselamatan penumpang. Ya dia kalimat objektif atau subjektif? Ya berikutnya. Penumpang di Fabel ini mengucapkan stoknya. Ya. Ya berikutnya. Dia masuk kalimat subjektif atau objektif? Apalagi? Dia mengenakan kemeja berwarna biru. Ya dia objektif atau subjektif? Ya berikutnya. Terakhir. Dalam bus ini mungkin tidak ada satu penumpang yang membutuhkan keselamatan lain. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Ada tanggapan kelompok 4 terkait dengan presentasi hasil diskusi kelompoknya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan naik. Ya, yang lain ada simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Awal dari kelompok 3. Bus kota mengangkut beragam penumpang yaitu anak sekolah, pegawai kantor dan masyarakat umum lainnya. Dari itu informasinya ada atau tidak ada dalam teks? Ya, yang berikutnya. Seorang peserta duduk beragam identiti yaitu di belakang sopir. Ya, ada atau tidak ada? Ada seorang ibu yang memangku anak balita. Ada atau tidak ada? Seorang laki-laki menjadi
Sekarang kategori kalimat objektif dan subjektif. Objektif yang mengenakan kemeja berwarna biru. Subjektif di dalam ini ada kandungan persamaan kepada Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok terakhir. Ya, itulah tadi penampilan presentasi dari masing-masing kelompok. Dan saya rasa penampilannya cukup bagus. Cuma ada sedikit ya, ketika kita mempresentasikan hasil diskusi, kita sekali-sekali melihat ke arah audiens. Ya, jangan berpaku ke teksnya, teks yang dibaca. Sekali-sekali kita melihat ke audiens supaya tidak terkesan monoton, terpaku ke teks yang dibaca itu. Kemudian berikutnya ketika membaca, perhatikan tanda bacanya ya. Jangan terlalu cepat. Perhatikan tanda bacanya, kalau ada umum berhenti sebentar, pada titik, ada lalu penelitiannya. Ya, cara bacanya. Ya, sekarang masing-masing perwakilan kelompoknya dikumpul tugas kelompoknya. Jadi lagi kumpul sini. Kelompok berikutnya. Ya, sekarang kita asli dulu ya. Sekarang berdiri semua. Supaya kita belajar semua. Perintahnya ketika Bapak mengatakan semut, itu simbolnya ini. Bagiannya simbolnya besar. Ketika Bapak mengatakan gajah, simbolnya kecil. Besar? Semut, gajah. Gajah, semut. Ya, saya mulai dari sebelah kanan. Semut, gajah, semut. Ya, pada saat saya berhenti, dia bisa menyebutkan dana itu lagi. Semut, gajah, semut, gajah. Ini kalau bahasa keras. Ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Belakang. Ya. Semut, gajah, semut, gajah. Semut, gajah, semut, gajah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan satu orang simpulkan dulu dari pengajian ini. Ya, kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Ya, Dapat mengamati, berbagi, berbagai peristiwa, keadaan dan sumber dari sekitar. Nah, itu pengertian observasi ya. Dan apalagi bisa kita simpulkan hari ini terkait dengan strukturnya. Struktur dari teks laporan hasil observasi apa saja? Atau pembuka, Ya, apalagi bagian, sekalian. isi, simpulan, Dan itu struktur. Kemudian langkah-langkahnya
Kita berikan aplaus dulu untuk jawaban dari berikutnya. Bapak ingin lagi satu orang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan? Apa refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Ya, sebagai bahan refleksi kita untuk hari ini, kita dulu salah satu temannya untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dulu satu orang merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa? Ya, silakan. Masih besar-besar suaranya, tidak kedengaran yang lain. Ya, apa refleksinya? Jadi refleksi temannya ya, kita berikan aplaus untuk refleksi temannya tadi. Ya, untuk pertemuan hari ini, makanya saya cukup. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan lanjut dengan materi. Ada tugas ya, tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu kalian menceritakan kembali perilaku penumpang yang ada di dalam alat transportasi. Misalnya kalian, pengalaman kalian misalnya ketika pergi ke pasar ataukah mengunjungi daerah lain, kalian catat apa-apa perilaku penumpang yang ada di dalam kendaraan yang pernah kalian tumpangi. Karena kalian naik dokar atau apalagi kendaraan yang biasa kalian tumpangi, kendaraan umum ini maksudnya. Mana yang sudah ditumpangi? Ya, pikas. Biasa banyak pikas ya, kalau di kota ada desa. Itu ya tugasnya. Ya, sebagai penutup, ucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya, silakan kalian bersiap untuk pulang. Siapkan batu-batu ini. Ya, kita tes ya. Siap-siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan Pasca Observasi bersama saya SPTR, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Bersama dengan Bapak Adik Lukman yang telah diobservasi pada kegiatan siklus akademik beberapa minggu yang lalu dan ditemani oleh Ibu Komisaris sebagai pengajar praktik angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Komisaris dan Bapak Lukman. Bagaimana kabarnya hari ini? Di percakapan Pasca Observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Bapak lakukan di kelas. Baik, ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan yang Bapak sudah lakukan.
Baik Pak Lukman, pertanyaan saya Pak yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak tentang jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Silakan. Alhamdulillah saya merasa cukup puas dengan jalannya kegiatan observasi situasi yang telah kita laksanakan bersama. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui berbagai strategi dan model pembelajaran yang saya gunakan seperti pembelajaran kooperatif dan berbasis proyek telah memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan masing-masing. Meskipun ada kendala teknis, secara umum siswa terlihat begitu antusias dan aktif berpartisipasi. Baik Pak. Kemudian bisa diceritakan Pak area pengembangan Bapak yang Bapak lakukan di kelas atau langkah-langkah dan atau tahapan pengajaran apa yang Bapak sudah lakukan? Ya, pada kegiatan observasi ini saya fokus pada pengembangan kemampuan berbicara dan mempresentasi siswa serta menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya memilih materi laporan hasil observasi atau LHO karena materi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di sini meliputi yang pertama pembentukan kelompok yang heterogen yang berbeda. Siswa di sini saya bagi menjadi kelompok kecil. Satu kelompok itu terdiri atas 4 sampai 5 orang. Kemudian siswa di sini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dapat saling belajar dan melengkapi. Kemudian langkah yang kedua, saya memberikan pilihan tugas. Saya memberikan pilihan tugas proyek yang berbeda-beda tingkat kesulitannya sehingga siswa dapat memilih tugas yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Berikutnya, penerapan model pembelajaran yang sifatnya fleksibel. Saya menggabungkan model pembelajaran berbasis inquiry, berbasis proyek, dan pembelajaran kooperatif yang memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Berikutnya, terkait dengan media yang saya gunakan, saya menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint yang saya padukan dengan aplikasi Canva, kemudian video mengenai materi pembelajaran ini, dan buku teks untuk memenuhi preferensi belajar yang berbeda-beda untuk siswa. Yang terakhir, saya memberikan umpan balik secara individual. Saya memberikan umpan balik yang spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa agar pembelajaran ini terkesan menarik dan bermakna. Baik Pak Lukman, selanjutnya Pak, sejauh mana pengembangan yang Bapak sudah lakukan atau sampaikan? Apa sudah berhasil dilakukan kelas atau masih belum begitu laksana? Ya, terkait dengan pengembangan yang sudah saya lakukan Bu, saya melihat sudah ada peningkatan kemampuan berbicara dan mempresentasi pada sebagian besar siswa. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini telah membantu siswa untuk lebih percaya diri dan mengeksplorasi ide-ide mereka dan menemukan cara belajar yang paling efektif bagi mereka. Meskipun demikian, masih ada beberapa siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Untuk itu, kedepannya saya akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Bagus sekali Pak ya. Kemudian Pak, menurut Bapak apa kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, kendala-kendala yang saya hadapi selain kendala teknis pada speaker, karena speakernya itu sempat bermasalah pada saat mau dimulai pembelajaran. Speaker itu bermasalah pada colokan listriknya, kabel powernya itu bermasalah sehingga kita banyak mengambil waktu di situ, tersita waktunya siswa sehingga mereka merasa agak sedikit menunggu sampai speakernya itu stabil.
Saya juga menemukan beberapa kendala lainnya selain dari skuter itu. Yang pertama, perbedaan tingkat pemahaman siswa. Tidak semua siswa di sini memiliki pemahaman yang sama terhadap materi yang saya sampaikan. Kemudian terkait dengan waktu yang terbatas, sehingga pembelajaran seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belajar semua siswa. Selain itu, keterbatasan sumber daya karena kurangnya variasi media pembelajaran yang menarik yang dapat mengurangi minat belajar siswa itu. Kendala-kendala ini alhamdulillah dapat diatasi. Kemudian kendala-kendala ini terjadi karena perbedaan individu siswa. Selain itu, kurikulum memanfaatkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki di sekolah kita ini. Untuk mengatasi hal ini, saya perlu lebih memperhatikan kebutuhan individu siswa, kemudian mencari alternatif media pembelajaran yang lebih variatif, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan waktu pembelajaran. Kemudian saya akan terus mengembangkan kemampuan saya dalam merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan kebutuhan belajar siswa. Selain itu, saya juga akan berupaya untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya pembelajaran yang variatif dan menjalin kerjasama dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman dan inovasi atau ide-ide baru. Baiklah, sangat baik sekali Bapak sampaikan. Dari semua kendala yang Bapak alami, kira-kira apa yang paling mendasar dari semua itu Pak, dan bagaimana cara Bapak untuk mencari yang dapat memberikan solusi terbaik untuk pembelajaran kedepannya supaya terjadi lagi hal seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Yang paling mendasar terkait dengan persiapan teknis tadi itu, seperti speaker yang bermasalah. Harusnya itu ke depannya nanti saya lebih mempersiapkan diri, persiapkan dulu sarana prasarannya. Saya harus lebih menyiapkan lebih awal terkait dengan sarana prasarananya agar tidak terjadi lagi kendala-kendala teknis seperti yang terjadi pada pembelajaran yang telah saya lakukan hari ini. Kemudian saya akan lebih membiasakan siswa untuk berliterasi dan memotivasi mereka agar lebih memperhatikan bagaimana waktu itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya menggunakan gadget yang mereka miliki untuk bermain game atau yang hal-hal yang kurang positif. Jadi mereka itu akan saya motivasi lebih baik lagi untuk memperbanyak literasi atau membiasakan berliterasi mereka baik di sekolah maupun di rumah, agar nantinya kedepannya mereka dapat meningkatkan berbicara mereka dan mempresentasikan tugas-tugas yang terkait dengan presentasi ini. Bagus sekali pengumumannya atas masa Bapak. Jadi mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat realisasi dan melakukan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Dan saya juga berharap semoga Pak Arman terus memperbaiki diri dan atur diri supaya bisa menemukan betul yang baik ataupun karakter yang baik sehingga anak lebih tertarik untuk belajar dengan bisa. Oke Pak Arman, terima kasih banyak atas advokasi kita atas kita. Baik Bu, saya beri kesempatan kepada Ibu Komisioner sebagai pengajar praktik untuk memberikan refleksi atau tanggapan-tanggapan tentang kegiatan pasca observasi kita hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya akan memberikan umpan balik dan kegiatan Ibu Astuti sebagai calon penggerak dan Bapak Ibu observasi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, serangkaian kegiatan pasca observasi tahapan-tahapannya sudah terpenuhi dari tahapan pertama, kedua, dan ketiga. Dan bersyukur sekali Bapak sudah memberikan jawaban-jawaban yang betul-betul menggali potensi Bapak itu sendiri. Dan saya bangga kepada Ibu Astuti bahwa telah melakukan wawancara kepada Bapak dengan teknik coaching yang
Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dari kegiatan kita hari ini, dan semoga kegiatan ini lebih lancar lagi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di kegiatan akhir dari kegiatan kita ini, mulai dari observasi dan pasca observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipercikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.